Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Pada video awal kita telah membahas 3 kerajaan awal Hindu dan Buddha di Indonesia. Kali ini kita bahas kerajaan 1. Sriwijaya, 2. Mataram kuno, 3. Kadiri. Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, letak. Ada yang berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang, dan ada juga yang berpendapat di Jambi. Bahkan ada yang berpendapat di luar Indonesia. Akan tetapi, pendapat yang banyak didukung oleh para ahli, pusat kerajaan Sriwijaya berlokasi di Palembang, di dekat sungai Musi dan di tepi pantai. Jadi, ketika pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang mulai menunjukkan kemunduran, Sriwijaya berpindah ke Jambi. Pada mulanya, penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi, karena Sriwijaya terletak di tepi pantai dan di dekat sungai Musi, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Dalam kegiatan perdagangan, Sriwijaya mengekspor gading, kulit, dan beberapa jenis binatang liar. Yang kedua, pemerintahan. Raja pertama Sriwijaya disebut Dabuntahiyang. Dabuntahiyang banyak melakukan usaha perluasan daerah. Daerah yang dikuasai oleh Dabuntahiyang diantaranya adalah Tulang Bawang, daerah Kedah, Pulau Bangka, daerah Jambi, Tanah Genting Kerang, bahkan kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan. Balaputra Dewa adalah keturunan dari dinasti Sailendra. Pada tahun 990 Masehi, yang menjadi raja Sriwijaya adalah Sudamani Warmadewa. Sudamani Warmadewa digantikan oleh putranya yang bernama Marawijaya Tunggawarman. Yang ketiga, prasasti. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini di tepi sungai Tantang dekat Palembang. 2. Prasasti Talang Tuwo, ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuwo. 3. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. 4. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka. 5. Prasasti Karangbrahi. Prasasti ini ditemukan di Jambi. Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, letak. Letak dan pusat kerajaan Mataram kuno tepatnya belum dapat dipastikan. Ada yang menyebutkan pusat kerajaan di Medang dan terletak di Poh Pitu. Namun, letak Poh Pitu sampai sekarang belum jelas. Yang kedua, pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Sana. Sana digantikan oleh adiknya yang bernama Sanaha. Sanaha digantikan anaknya yang bernama Sanjaya. Ketiga raja tersebut berlatar agama Hindu. Sanjaya mendirikan sebuah dinasti, yaitu dinasti Sanjaya. Sanjaya diteruskan oleh anaknya yang bernama Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran beragama Buddha. Rakai Panangkaran mendirikan dinasti Sailendra. Rakai Panangkaran digantikan oleh Samaratungga. Samaratungga punya istri Permaisuri dan pernikahan politik dengan selir Dewi Tara.
bangunan suci, yaitu Candi Borobudur untuk Dewi Tara. Dari permaisuri, Samaratungga memiliki putri bernama Pramodawardhani yang berlatarkan agama Buddha. Dari Dewi Tara punya anak bernama Balaputradewa yang berlatar agama Buddha. Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan yang berlatar agama Hindu. Terjadi pertempuran antara keluarga Rakai Pikatan dan Balaputradewa, sehingga Balaputradewa harus kembali ke Sriwijaya. Rakai Pikatan dan Pramodawardhani punya anak namanya Dyah Lokapala yang berlatar agama Hindu. Dilanjutkan lagi oleh anaknya yang bernama Dyah Balitung. Dyah Balitung mendirikan bangunan suci, yaitu Candi Prambanan. Dyah Balitung kemudian dilanjutkan oleh anaknya bernama Daksa. Dilanjutkan lagi Tulodong. Dilanjutkan lagi oleh Wawa. Wawa pada masa pemerintahannya terjadi bencana hebat di kerajaan Mataram kuno, sehingga harus dipindah ke daerah timur. Yang ketiga, prasasti. Ada beberapa prasasti yang berkaitan dengan kerajaan Mataram kuno, diantaranya prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Kelura, prasasti Kedu, atau prasasti Balitung. Candi-candi berlatar agama Hindu dalam Mataram kuno. Kompleks Pegunungan Dieng atau Candi Dieng dan Kompleks Candi Gedong Songo. Kompleks Candi Dieng memakai nama-nama tokoh wayang seperti Candi Bima, Candi Puntadewa, Candi Arjuna, dan Semar. Candi-candi berlatar agama Buddha, Candi Ngawen, Mendut, dan Borobudur. Pada pemerintahan Wawa, Gunung Merapi meletus sangat dahsyat yang menyebabkan terjadi bencana besar, sehingga Mpu Sindok yang merupakan menantu Wawa memindahkan pusat ibu kota kerajaan ke Tamulang. Berdasarkan prasasti Anjuk Ladang di Nganjuk, letak Tamulang diperkirakan di dekat Jombang, sebab di Jombang masih ada desa yang namanya mirip, yakni Desa Tembelang. Mpu Sindok digantikan oleh putrinya yang bernama Sri Isana Tunggawijaya. Dia menikah dengan Sri Lokapala. Digantikan oleh anaknya yang bernama Makuta Wangsawardhana. Digantikan oleh Dharma Wangsa Teguh. Pada pemerintahan Dharma Wangsa Teguh diserang oleh kerajaan Wurawari sehingga dia meninggal. Dharma Wangsa Teguh digantikan oleh Airlangga. Pada pemerintahan Airlangga, kerajaan dibagi menjadi dua atas bantuan Mpu Barada. Yang pertama, kerajaan diserahkan kepada Garasakan. Yaitu kerajaan Jenggala yang ibu kotanya berada di Kahuripan. Yang kedua, diserahkan kepada Samarawijaya, yaitu kerajaan Panjalu yang ibu kotanya di Daha Kediri. Kerajaan Kadiri
Kehidupan politik pada bagian awal di Kerajaan Kadiri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panji Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Baru pada tahun 1104 Masehi tampil Kerajaan Panjalu sebagai rajanya Jayawangsa. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kadiri dengan ibu kotanya di Daha. Tahun 1117 diketahui yang menjadi Raja Kadiri adalah M. Bhameswara. Kemudian pada tahun 1135 Masehi tampil raja yang sangat terkenal, yakni Raja Jayabaya. Di kalangan masyarakat Jawa, nama Jayabaya sangat dikenal dengan adanya ramalan atau jangka Jayabaya. Mata pencarian yang penting di Kerajaan Kadiri adalah pertanian dengan hasil utamanya padi. Selain itu, pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Beberapa karya sastra yang terkenal di Kerajaan Kadiri adalah Kitab Bharatayuddha, Kitab Kresnayana, Kitab Samaradana, dan Kitab Lugdaka. Raja yang terakhir di Kerajaan Kediri adalah Kertajaya yang kemudian dikalahkan oleh Ken Angkok dari Kerajaan Tumapel atau Singhasari. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika masih belum paham, silahkan ulangi kembali videonya. Dan jika dirasa belum paham lagi, kalian bisa tanya ke guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.